minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhroni, NIM 193141109 dari kelas PGMI 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Masyarakat majemuk atau plural society adalah dinamika alamiah yang tidak bisa dipungkiri. Pluralitas ini tidak hanya terjadi dalam berbagai macam perbedaan antar budaya, suku, agama, dan bahasa, namun juga perbedaan intern agama, budaya, suku, dan bahasa. Di dalam agama yang satu saja, sebut saja agama Islam, juga terjadi pluralitas pemikiran dan pemahaman. Banyaknya jumlah masyarakat Islam dengan kitab suci yang sama ternyata tidak mampu mengakomodir persatuan metodologi berpikir umat Islam, sehingga yang terjadi adalah terjadinya polarisasi dan diferensiasi umat Islam dalam memahami persoalan keagamaan. Perbedaan cara pikir menghasilkan produk pikir yang berbeda dan penyikapan nilai-nilai keagamaan yang berbeda pula. Kemudian maksud dengan problem psikologis umat Islam memahami agama di sini adalah terjadinya benturan pemikiran antara dengan tools yang berbeda. Bahkan tidak jarang metodologi dalam memahami ajaran agama terjadi pemisahan yang tegas dan ekstrim. Hal ini tampak jelas dalam kurun peradaban Islam. Relasi antara ahli kalam dan filsuf Muslim tidak pernah bersahabat, termasuk terjadinya polarisasi antara teolog dan ahli fikih, golongan yang menjalankan ajaran agama dengan syariat saja dan hakikat saja, antara Islam formatif dan Islam substansif, antara kaum esensialis dan kaum eksistensialis. Hal ini senantiasa terjadi dalam pengumpulan keilmuan Islam. Pengumpulan ini akan senantiasa terjadi jika nalar yang digunakan tidak bisa berdamai sepanjang lintasan sejarah. Masing-masing nalar yang ingin menuduh bahwa lawannya terlalu kaku ternyata tidak menyadari bahwa logika yang ia gunakan pun adalah logika yang kaku. Tidak ada dialog dan upaya mix and match antara dua nalar tersebut. Implikasinya, penyakit takdis afkar ad-dini ini mengakibatkan kemunduran dan kebingungan di dalam internal umat Islam. Bila tidak diselesaikan, umat Islam akan semakin kebingungan, dan para intelektual akan senantiasa sibuk dengan persoalan yang belum tentu layak untuk dipersoalkan. Hal ini terbukti dengan adanya perbedaan pembacaan dua kubu ini terhadap tema-tema keagamaan yang ada. Jadi terjadinya pergulatan pemikiran keagamaan dari esensi ke eksistensi, dari doktrin ke sosiologis. Hal ini wajar terjadi dalam pergaulan dunia yang semakin terbuka ini. Normativitas dialektika dalam memahami studi agama yang berada. Normativitas tentunya didukung oleh agamawan, teolog, ahli fikih, dan ahli tafsir klasik. Dengan ada penafsiran tekstual, logika ini masih diterima di berbagai kalangan. Namun dalam beberapa dekade belakangan ini, nalar normatif mulai menampakkan kemandulannya dan mendapat pertentangan oleh beberapa ilmuwan Muslim yang menjuluki pembacaan normatif dengan pembacaan yang absurd, kaku, dan rigid maupun absolut. Pembacaan normatif ini mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istinbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Metode ini ditandai dengan berbagai macam aturan dalam kaidah penafsiran Al-Quran ala klasik. Misalnya, metode tafsir ijmali, tahlili, maudu'i, dan sebagainya. Metode tafsir Al-Quran ini juga diiringi dengan syarat dan ketentuan penafsir seperti Saleh, David, dan semisalnya. Adapun ciri logika berpikir eksternis normatif adalah yang pertama, yaitu menjadikan teks sebagai sumber hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Kemudian yang kedua, yaitu menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan.
Kemudian yang ketiga yaitu teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. Kemudian yang keempatnya itu bergerak pada ranah halal haram, baik buruk, surga dan neraka. Adapun kelemahan dari logika berpikir ekstremis normatif ini adalah yang pertama yaitu anti realitas, berpikir linear hanya kepada satu perspektif. Kemudian yang kedua yaitu nalar normatif, sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis hingga pada tatanan ekstrim mereka tidak akan menerima logika kontekstualis. Kemudian yang ketiga yaitu satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah kita tidak bisa menolak adanya pluralitas bahasa. Namun pluralitas bahasa tidak dapat kita jadikan sebagai standar baik buruknya sebuah bahasa. Pada sisi lain, logika normatif akan berdampak kepada munculnya keanekaragaman tafsir karena sifat bahasa yang multi-interpretasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu nalar historisitas. Logika historisitas muncul karena kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai realitas umat yang tidak kunjung selesai karena hanya mengandalkan teks sebagai border. Saat ini kitab tidak bisa menjawab problematika umat. Pembacaan dengan logika normatif tidak mampu mengakomodir problem dalam dimensi yang luas. Dan menurut logika ini, agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antara sang hamba dengan Tuhannya saja, namun agama meliputi dimensi kesadaran manusia akan lingkungan sosialnya, kesadaran pencarian asal-usul agama atau antropologis, dan pemenuhan ketenangan jiwa psikologis, serta bagaimana untuk hidup dalam ranah etika sosial dan pemenuhan kebutuhan jasmani ekonomi. Dengan multidimensional approach ini diharapkan agama bisa memainkan perannya di ranah realitas. Ya, mungkin cukup sekian apa yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada salah itu datangnya dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.